Hai, Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Pei Songhe tampak penuh perhatian, menunggu di samping Yi Feng dan mengepalkan tinjunya. Tuan, silakan menilai. Teh ini dihasilkan dengan menyerap saripati langit dan bumi, dan rasanya luar biasa. Meskipun tidak layak disebutkan kepada Anda, ini adalah ketulusan saya. Saya harap Anda dan Nona Xinlan akan menghargainya. Kata-kata ini sangat cerdas. Kata-kata ini tidak hanya mengangkat status Yi Feng dan menunjukkan rasa hormatnya yang mutlak, tetapi juga menunjukkan ketulusan mereka di waktu yang tepat dan menyebutkan berat teh peri dengan tepat. Dengan 3 tingkat dalam satu kalimat, dia adalah seorang ahli. Dia memang seorang ahli. Sa Donglai dan yang lainnya memperhatikan dengan gugup, dan mereka jelas lebih tertekan oleh pendatang baru ini. Melihat Yi Feng mengangguk ketika mendengar suara itu. Baiklah, kalau begitu cobalah teh ini dulu. Pei Songhe segera tersenyum dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. Tuan, mohon tunggu sebentar, saya akan segera menyiapkannya. Sambil berbicara, dia tidak lupa membungkuk kepada Lu Xinlan. Nona Lu, tahukah Anda apakah ada set teh meteorit di kapal terbang? Saya sedang terburu-buru melaporkan hal ini, tetapi saya tidak membawa set teh berkualitas tinggi. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Lu Xinlan mengangguk kecil dan berkata, tentu saja ada. Ada satu set di ruang elegan kapal terbang. Pei Songhe buru-buru membungkuk dan berjalan menuju kabin. Selain bersikap bijaksana dan menyanjung, ia juga menunjukkan pencapaiannya yang luar biasa dalam upacara minum teh, yang langsung membuat semua orang semakin tertekan, dan mereka diam-diam berpikir bahwa lelaki tua ini cukup berkuasa. Persaingan internal semakin sengit, dan Su serta Luo merasa sulit untuk campur tangan. Sa Donglai berdiri dengan angkuh, mengelus jenggotnya sambil tersenyum. Hehe, set teh meteoritnya memang berkualitas tinggi, tetapi jika Anda ingin menyeduh sepoci teh yang enak, tentu saja akan jauh lebih buruk tanpa air mata air peri berkualitas tinggi. Kebetulan saya punya air es dari dasar danau salju. Tuan dan Nona Lu, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi membantu Tuan Lu. Melihat kepergian Sa Donglai, Yi Feng semakin berharap. Yang lain semakin sedih. Su Baichuan dan Luo Pengfei saling berpandangan, tak berdaya dan malu. Tak pernah menyangka, baru beberapa hari, persaingannya begitu ketat. Latar belakang keluarga saja tidak cukup, kita juga harus tahu upacara minum teh. Siapa tahu suatu hari nanti, dengan pengetahuan dan ilmu yang mereka miliki, mereka bahkan tak punya kesempatan untuk berbicara. Akhir-akhir ini, berpelukan paha menjadi hal yang sangat penting. Semua orang menunggu dengan ekspresi berbeda, dan kapal terbang itu pun berlayar kembali. Di dalam kabin, kedua raksasa itu tak mau menyerah, tersenyum di wajah mereka, dan bergumam dalam hati. Oh, apa yang kau lakukan di sini, saudaraku? Saya Sa Donglai, yang selalu berada di sisimu, dan saya juga tahu sedikit tentang upacara minum teh. Tentu saja, saya akan membuatkan teh untukmu. Haha, teh ini kupersembahkan untukmu, dan aku harus membuatnya sendiri. Tatapan dingin yang tersembunyi di mata keduanya cukup mengejutkan ribuan orang. Jika orang biasa berdiri di antara keduanya, ia akan terkejut. Di tengah persaingan yang mengerikan itu, sepoci teh diseduh seharga setengah batang dupa dan belum habis. Tepat di jalan buntu, lempengan giok Pei Songhe tiba-tiba berdengung. Ia menggunakan indera spiritualnya untuk mengetahui bahwa itu adalah panggilan Lu Suyao. Sungguh mengerikan. Rombongan tuannya sudah dekat. Wanita muda malang ini memilih waktu ini untuk mengirim pesan. Bukankah ini akan membunuh orang? Tenggorokan Pei Songhe sedikit bergetar karena terkejut. Ekspresi halus itu sulit dideteksi, tetapi tak luput dari pandangan Sa Donglai. Dalam sekejap, Sa Donglai menatapnya sambil tersenyum. Haha, mengapa saudara Pei tidak memperhatikan pesan lempengan giok itu? Mungkinkah ada rahasia yang tak bisa diungkapkan? Melihat Sa Donglai semakin dekat, Pei Songhe segera menggunakan indera spiritualnya untuk menghapus pesan di slip giok, dan di saat yang sama, tatapannya tajam. Brengsek, aku datang ke sini dengan sepenuh hati dan mempersembahkan harta karun seperti ini. Dunia bisa menyaksikan kesetiaan dan kebenaranku. Bagaimana mungkin ada rahasia? Sebelum ia selesai berbicara, slip giok itu benar-benar memancarkan fluktuasi lagi. Tamparan di wajah itu datang secara tak terduga. Lu Suyao sialan ini sengaja mencoba membunuh orang. Wajah tua Pei Songhe berubah hitam, dan ia segera menghapus getarannya lagi. Ini berlanjut beberapa kali, dan saat pesan itu berbunyi, ia langsung musnah. Pei Songhe hampir mengumpat keras-keras. Desak, desak, desak. Desak pamanmu, Lu Suyao, orang jahat ini, berpura-pura bersimpati kepada bawahannya di depannya, tetapi sebenarnya, ia seperti hantu yang mendesak ibunya untuk mati. Ia benar-benar bukan makhluk baik. Melihat wajah Pei Songhe yang hitam, mata Sa Donglai penuh dengan senyum. Cek, saudara Pei, pesanmu terlalu banyak. Bagaimana kalau aku yang melihatnya? Pei Songhe sangat terkejut hingga hatinya serasa dingin. Ia segera meminta maaf dan tersenyum untuk berdamai, mengabaikan pesan apapun. Jangan, saudara Sa, kalau kau ingin membuat teh, silakan saja.
Kenapa repot-repot menanyakan pesan yang membosankan seperti itu? Kita buat teh saja dan jangan khawatirkan yang lain. Keduanya saling tersenyum dan akhirnya mulai bekerja sama membuat teh. Di saat yang sama, markas besar Heishan Wan Baolou, Lu Suyao memegang slip giok itu dengan cemberut di wajahnya, dan wajahnya semakin jelek. Beberapa kali berturut-turut, pesan pribadinya benar-benar dihapus oleh Pei Songhe sesuka hati. Perilaku seperti ini sungguh tak tertahankan. Pria tua kecil ini berani bersikap kasar, dia sama sekali tidak menghormati orang yang lebih rendah. Wajah Lu Suyao tampak tidak yakin. Sebagai wanita tertua di Menara Wanbao, dia belum pernah merasakan aura seburuk itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, amarahnya meluap hingga tubuhnya gemetar. Kelima jarinya mencengkeram erat slip giok dan berteriak dengan marah. Apapun yang dilakukan Pei Songhe, ia langsung mengirim pesan. Pei Songhe, beraninya kau menghapus pesan nona ini. Jangan kira aku punya harapan tinggi padamu, jadi kau bisa mengandalkan kebaikanmu dan bersikap sombong. Kau seharusnya tahu kau tak sanggup menanggung akibat dari membuat nona ini marah. Terdengar suara omelan genit dari slip giok. Pei Songhe, yang sedang membuat teh, langsung memasang senyum canggung. Melihat Sadonglai menatapnya penuh arti, ia sudah setengah terkejut. Sial, akhirnya ia menyelesaikan masalah dan dengan cerdik menjalin hubungan dengan Tuan Yi. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menandingi kepintaran dan kecerdasannya. Akibatnya, Lu Suyao berulang kali menyakitinya dan berharap ia dibantai. Rekan setim babi, aku sangat mengagumi master otak mati ini. Kita perlu membedakan emosi dan akal sehat dengan orang-orang seperti itu. Pei Songhe menggertakkan gigi dan mengambil slip giok itu, sambil menggertakkan gigi dan mengumpat. Lu Suyao, siapa kau? Kau sudah membentakku selama ribuan tahun, dan sekarang kau masih memerintahku. Aku benar-benar tidak tahu malu. Mulai sekarang, kau dan aku tidak ada hubungannya, jangan kirim pesan lagi padaku. Setelah geraman amarah itu, Pei Songhe langsung menghancurkan slip giok komunikasi itu di tempat. Hah! Ia menghela napas panjang penuh amarah dan merasa sangat segar. Pei Songhe kembali tenang dan melanjutkan menyeduh teh sambil tersenyum, tak peduli dengan hal lain, seolah teko di hadapannya adalah segalanya baginya. Ia menyaksikan seluruh prosesnya. Sadonglai tak berkata apa-apa lagi. Ia pria tangguh, dan ia sudah menebak segalanya. Pei Songhe memiliki kultivasi yang luar biasa, dan ia mampu mengekspresikan sikapnya dengan begitu tegas. Dengan kesadaran seperti itu, ia memang berkarakter, dan ia memenuhi syarat untuk melayani tuannya. Sambil tersenyum dan mengangguk, Sadonglai mengeluarkan air es danau salju yang berharga. Keduanya sangat mahir dalam upacara minum teh, dan mereka bekerja sama dengan mulus seperti teman lama selama bertahun-tahun. Tak lama kemudian, sepoci teh harum telah diseduh, dan aromanya menyenangkan di atas kapal terbang yang melaju kencang. Suara obrolan dan tawa terdengar lagi, dan tatapan mereka pun harmonis. Melihatnya, bayangan pulau dengan lapisan kabut hitam dapat terlihat. Jauh di loteng, Lu Suyao duduk sendirian dengan wajah muram, memegang erat-erat slip giok yang memutus kontak. Beraninya kau hanya seorang Heavenly Rank tingkat 6, dan kau berani mengkhianatiku. Tidak ada tempat untukmu di Laut Cina Timur. Kemarahan muncul di wajah cantiknya, dan ekspresi Lu Suyao menjadi sangat kejam, seperti femme fatale, dan jantungnya berdebar-debar selama beberapa tarikan napas dan sulit untuk tenang. Namun, dia bukan orang biasa. Bahkan jika dia marah, dia bisa tenang. Menatap slip giok selama beberapa tarikan napas, kecurigaan perlahan muncul di mata indahnya. Pei Songhe selalu menjadi orang baik. Kali ini dia berani membelot dengan Wu Cha. Sungguh aneh. Dengan visinya, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu untuk keuntungan kecil ini. Apa yang terjadi? Saat dia bergumam, sebuah laporan hormat terdengar di luar pintu. Nona Xinlan telah tiba dengan kapal terbang, dan sebelum ia menyelesaikan kata-katanya yang ragu, Lu Suyao sudah mengangkat matanya. Apalagi, laporan di luar pintu semakin menegang. Juga, Pei Songhe menemaninya kembali. Begitu suara itu jatuh, alis Lu Suyao sedikit berkerut. Jadi, Pei Songhe membelot untuk mengikuti Lu Xinlan. Tidak heran Pei Songhe harus mengatakan sesuatu untuk menarik garis yang jelas. Namun setelah memikirkannya sejenak, Lu Suyao semakin terkejut. Dalam hal sumber daya dan status, saudari ini tidak dapat dibandingkan dengannya. Mengapa Pei Songhe, rubah tua ini, bersedia begitu setia dan menyerah kepada pihak lain? Semakin ia memikirkannya, semakin aneh rasanya. Lu Suyao menatap dingin ke arah pintu. Selain Pei Songhe, siapa lagi yang bepergian dengan Lu Xinlan? Apakah ada majikan di antara tamu-tamunya? Pertanyaan kunci itu terdengar, dan orang di luar pintu segera menjawab dengan keras. Nona, selain Pei Songhe, ada 4 master lain yang semuanya di atas peringkat kelima. Salah satunya adalah seorang pria tua yang seharusnya tidak jauh lebih buruk daripada Pei Songhe dan berada di peringkat ke-6. Lu Suyao tercengang ketika mendengar suara itu, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Tak disangka, sebagai penanggung jawab cabang di Pulau Sunsin, Lu Xinlan ternyata bisa merekrut beberapa master, bahkan level peringkat ke-6 pun bisa direkrut sebagai tamu, sungguh di luar dugaan.
Setelah terkejut sejenak, Lu Suyao menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Hebat. Tentu saja, kau punya cara untuk menemukan orang seperti itu di pulau terluar. Aku tidak tahu janji macam apa yang kau buat. Bahkan Pei Song He pun tersihir untuk membelot. Kau pantas menjadi adikku yang baik. Ini agak menarik, dan nona ini juga tertarik untuk bersaing satu sama lain. Orang kepercayaan di luar pintu membungkuk hormat dan menyanjungnya. Nona pasti akan meraih kemenangan besar dan memimpin tujuan besar ini. Lu Suyao mengangguk sedikit, dan bibir merahnya membentuk lengkungan percaya diri. Tentu saja, Lu Xinlan memang cakap, tapi terlalu naif untuk berpikir dia bisa berjuang demi tujuan besar hanya dengan beberapa tamu tingkat 5 dan 6. Kepercayaan kecil ini takkan mampu membuat gebrakan besar. Baik dia maupun Pei Song He, si penjahat, tak bisa memahami dasar-dasarku. Kesenjangan ini di luar imajinasi mereka. Karena kau ingin bersaing, jangan salahkan aku karena kejam. Perlahan berdiri, Lu Suyao melangkah dengan percaya diri. Kau pergi dan buat pengaturan. Aku akan segera bertemu dengan kelima tetua. Orang kepercayaan di luar pintu segera pergi. Lu Suyao melangkah keluar dengan pelan, dan pelayan di luar pintu mengangkat gaun panjangnya, dan sosoknya yang anggun melangkah menuju aula utama Menara Wanbao di halaman utama. Dalam beberapa tarikan napas, di depan aula yang megah dan hikmat, Lu Suyao mengangguk dan memberi hormat. Melapor kepada kelima tetua, Suyao punya sesuatu yang penting untuk dilihat. Pintu kuno yang tertutup rapat setinggi beberapa kaki itu tak bergerak, dan hanya suara gemericik kehidupan yang terdengar. Masuk. Suara berat itu seakan abadi, membuat suasana menjadi hening dan hikmat. Boom! Pintu raksasa setinggi 3 meter itu perlahan terbuka, dan aura mengerikan menyerbu masuk. Tekanannya bagaikan gelombang yang bergulung-gulung, membuat para penjaga dan pelayan mengangguk kagum dan menunggu dengan hormat. Hanya Lu Suyao yang masih bisa melangkah dengan mantap. Memasuki aula utama, ia melangkah maju beberapa ratus langkah. Kelima sosok yang duduk tinggi di kegelapan hampir tak bernapas, hanya menundukkan pandangan acuh tak acuh, memperhatikan Lu Suyao melangkah maju dengan mantap, tanpa menunjukkan emosi apapun. Kelima tetua ini memiliki kultivasi yang sangat mendalam dan status yang sangat dihormati. Mereka bisa dikatakan sebagai fondasi Menara Wanbao. Bahkan mantan pemilik gedung pun tak berani bersikap kasar kepada kelima tetua ini. Lu Suyao merasakan tekanan yang luar biasa dan membungkuk memberi hormat. Laporkan kepada kelima tetua. Sekarang adalah tanggal yang disepakati untuk pelatihan. Sesuai kesepakatan yang dibuat tahun itu, aku dan adikku Xinlan akan saling beradu prestasi, dan pemenangnya akan ditentukan berdasarkan penampilan dan tingkat kepangkatan tamu. Suyao berani sekali datang ke sini untuk meminta petunjuk. Kuharap kelima tetua akan memberikan petunjuk. Kata-kata ini diucapkan dengan sangat patuh, hanya menyatakan fakta objektif, tidak berani menunjukkan kegembiraan, juga tidak berani mengatakan apapun di luar aturan. Meski begitu, Lu Suyao tetap mengangguk dan menunggu, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Penantian beberapa tarikan napas terasa lama selama ribuan tahun. Lu Suyao merasa semakin tertekan. Berada di sini seperti ditindih gunung. Ia bernapas dengan hati-hati dan tak pernah berani mengangkat tubuhnya untuk memberi hormat tanpa izin. Setelah sekian lama, beberapa suara tua terdengar dari kursi-kursi tinggi aula satu demi satu. Seharusnya begitu. Cabang Laut Timurku telah mengikuti aturan leluhur selama beberapa generasi, dan kompetisi pelatihan ini dibenarkan. Orang-orang berbakat di Menara Wanbao seharusnya ada di sana, dan status mereka seharusnya ditentukan oleh pengalaman. Benar, saat suara berat itu bergema, suara Sansekerta yang misterius dan tak tertandingi bergema, dan puluhan ribu pejabat tinggi dan murid semuanya membungkuk. Perkataan lima tetua agung berubah menjadi kekuatan jalan raya yang dahsyat, yang menyebar ke ribuan istana. Lu Suyao membungkuk hormat sebelum pergi. Ketika ia melangkah keluar dari aula, pintu kembali tertutup. Setelah melewati beberapa halaman, Lu Suyao menghela napas lega, matanya yang indah penuh percaya diri. Seperti yang diharapkan, kelima tetua juga setuju dengan kompetisi ini. Dalam segala hal, yang kuat dihormati. Inilah kebenaran abadi. Dalam hal kekuatan absolut, nona muda ini tidak akan pernah kalah dari siapapun. Mendengar desahan pelan itu, orang kepercayaan dan beberapa pelayan bergegas membungkuk hormat. Nona muda, ini adalah takdirmu. Lu Suyao mengangguk acuh tak acuh, segera menyingkirkan kegembiraannya dan pergi, dengan karakter yang luar biasa. Ia melewati beberapa istana dan halaman di sepanjang jalan. Para tetua dan murid yang lewat semuanya membungkuk hormat. Sebelum kompetisi dimulai, hampir semua orang telah menentukan bahwa nona muda ini, yang terlahir sebagai bangsawan, memiliki latar belakang yang mengerikan dan ditakdirkan untuk menjadi penguasa Menara Wanbao. Dalam beberapa jam, berita tentang kompetisi Menara Wanbao menyebar ke Pulau Hitam, dan semua kekuatan sedang membicarakannya dengan sengit. Di tempat tersembunyi, beberapa monster tua terkejut dan berkumpul. Kompetisi Menara Wanbao akan segera dimulai, ini pasti akan menjadi acara sekali dalam sejuta tahun. Jika berjalan sesuai harapan, pemenangnya pasti Lu Suyao. Gadis ini masih muda, tetapi dia sangat licik, dan dia juga memiliki sumber daya dan koneksi yang mengerikan.
Akankah posisi pemilik menara Wanbao jatuh ke tangan orang lain? Mengapa kita tidak memberi selamat kepada gadis ini dulu? Tidak usah terburu-buru, tunggu sampai kompetisi 3 hari lagi sebelum memberikan hadiah. Seluruh Pulau Hitam dipenuhi dengan diskusi panas. Kompetisi belum dimulai, tetapi taruhan pembuka dapat dilihat di mana-mana. Hanya sedikit orang yang bertaruh pada Lu Xinlan, tetapi hadiah untuk memberi selamat kepada Lu Suyao telah dipersiapkan secara diam-diam. Hampir semua orang mengetahuinya dengan baik, dan semuanya telah diputus. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ratusan ribu tamu telah tiba di Nebula Venue di pusat Pulau Hitam. Cloud Star Venue dibangun dengan ribuan kursi oleh kekuatan Dao Agung, yang menghabiskan kristal abadi yang tak terhitung jumlahnya setiap saat. Tempat ini tidak akan dibuka kecuali jika harta karun lahir. Untuk mempersiapkan pemilihan, Menara Wanbao dibuka sebagai pengecualian. Pemilik Menara Wanbao akan segera lahir. Monster tua yang tak terhitung jumlahnya keluar setelah mendengar pertanyaan itu. Kursi VIP di pinggir lapangan penuh. Ada banyak orang dengan aura yang kuat. Di nebula yang duduk bergiliran, ada banyak tokoh terkemuka dari semua pihak. Panggung giok berkaca di dalam tempat tersebut. 5 tetua paviliun Wanbao duduk setenang gunung, memancarkan aura yang tak terduga, mengejutkan penonton dengan kekaguman. Mendengarkan diskusi panas seperti pasang surut air laut, Yi Feng mengikuti yang lain ke depan, dan suasana hatinya menjadi semakin bersemangat. Tepat saat ia melangkah keluar dari koridor di sebelah kiri, ia melihat langit yang dipenuhi nebula bagaikan tangga menuju surga, dan sosok-sosok gelap di mana-mana. Ia melirik mereka, dan di sana terdapat banyak sekali orang-orang luar biasa. Semakin Yi Feng memandang, semakin bersemangat ia. Ia berpikir dalam hati bahwa ia akhirnya menemukan pemandangan yang luar biasa. Sebaliknya, Pei Songhe dan Sa Donglai, yang memimpin jalan, sedikit gugup. Baru setelah mendengar langkah kaki sang guru yang familiar, mereka menjadi tenang dan perlahan-lahan memiliki kepercayaan diri untuk berdiri diam. Berbagai mata terus tertuju, beberapa di antaranya menakutkan. Beberapa orang terekspos seperti lembaran kertas kosong, tetapi mereka tetap berdiri tegak untuk melayani sang guru. Kejanggalan ini tidak terlalu membangkitkan rasa ingin tahu, hanya beberapa monster tua yang menunjukkan tatapan aneh. Setelah beberapa saat, suara pengumuman terdengar di koridor di sebelah kanan. Nona muda telah tiba. Seketika, mata seluruh penonton tertuju. Lu Suyao, mengenakan gaun panjang yang menyentuh tanah, datang perlahan, dikelilingi oleh 8 pria kuat untuk melindunginya. Sikap dan penampilannya yang luar biasa memukau semua orang, dan kemegahannya yang luar biasa membakar semangat seluruh tempat. Seperti yang diharapkan dari Nona Suyao, dia benar-benar Dewi Laut Cina Timur. Kultivasi para senior itu tak terbayangkan. Pemenang kompetisi pelatihan ini telah ditentukan. Saya merasa terhormat menyaksikan nona muda ini naik ke posisi pemilik gedung. Ini sepadan dengan nyawa saya. Suasana di tempat itu tiba-tiba meledak, dan suasananya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lu Suyao dan yang lainnya menarik banyak perhatian, dan mereka sudah memiliki postur seorang pemenang. Bahkan para monster tua di pinggir lapangan menyanjung mereka terlepas dari status mereka. Seruan gembira itu membuat Lu Xinlan dan yang lainnya merasa lebih tertekan. Menyadari bahwa Yi Feng berdiri dengan tenang, mereka pun tenang. Mereka menatapnya dengan tenang. Tuan Yi selalu tampak setenang air, hanya menatap formasi lawan dengan acuh tak acuh, tanpa riak sedikit pun di matanya. Sikap seperti ini benar-benar pantas untuk seorang pria sejati. Nyatanya, Yi Feng hanya berdiri di sana dengan linglung. Setelah melirik beberapa kali, ia tak tahu apa yang begitu hebat dari pendatang baru itu hingga ia langsung mendapat tepuk tangan meriah begitu muncul. Dilihat dari manapun, memang begitulah adanya. Pihak lawan memiliki 7 atau 8 orang, yang jumlahnya lebih banyak daripada mereka sendiri, tetapi ini bukan pertarungan antar manusia, di mana jumlah orang dapat menentukan hasilnya. Ia menggumamkan beberapa patah kata dalam hati. Yi Feng terpaksa menatap Pei Songhe. Apakah kau tahu asal-usul kultivasi orang-orang ini? Seperti kata pepatah, mengenal diri sendiri dan mengenal musuh akan memastikan kemenangan dalam 100 pertempuran. Mencari tahu situasinya terlebih dahulu adalah hal yang benar. Pei Songhe tercengang ketika mendengar suara itu. Melihat wajah serius Yi Feng, ia memahami makna mendalam dari kata-kata pria itu. Bagaimana mungkin pria itu tidak bisa melihat menembus orang-orang ini dengan kultivasinya? Mengajukan pertanyaan seperti itu pasti untuk menguji dirinya sendiri. Pei Songhe segera mengepalkan tinjunya dan mendekat untuk melapor dengan wajah penuh kesetiaan. Tuan, tamu-tamu Nona Lu semuanya sangat mengesankan. Beberapa yang pertama sudah terkenal selama bertahun-tahun. Mereka semua adalah raksasa di Pulau Hitam dan memiliki kultivasi di atas tingkat ke-6. Beberapa yang terakhir bahkan lebih mengerikan, telah mencapai tingkat ke-7. Adapun yang di sebelahnya, namanya Zhang Tonghai. Sejujurnya, saya tidak tahu seberapa dalam kultivasinya, tetapi statusnya sangat tinggi, dan tamu-tamu lain sangat hormat. Dia seharusnya yang terkuat. Dia menceritakan kisahnya dengan jujur. Pei Songhe menganalisis pihak lain secara detail, dan menceritakan semua metode kultivasinya.
Dia bahkan menggambarkan kehidupan dan kepribadiannya dengan sangat rinci, kecuali warna pakaian dalamnya. Setelah berbicara selama puluhan napas, Pei Songhe kehabisan informasi. Dia mengepalkan tinjunya dan tersenyum menyanjung. Tuan, mohon maafkan saya. Saya hanya tahu sedikit. Yi Feng mengangguk ringan, matanya menunjukkan tatapan penuh pertimbangan. Tatapannya yang tenang membuat yang lain lebih percaya diri. Setelah menghabiskan beberapa hari terakhir bersama, kultivasi dan pengetahuan sang guru telah membuat mereka takjub. Dengan kehadiran Tuan Wang di acara akbar hari ini, mustahil untuk kalah. Sekalipun musuh kuat dan kita lemah, mereka tetap percaya diri. Sementara beberapa orang mengamati sisi lain. Guru di samping Lu Suyao juga berbisik di saat yang tepat. Nona, di antara mereka, yang terkuat adalah Pei Songhe. Meskipun lelaki tua di sampingnya memiliki kultivasi tingkat 6, ia baru berada di tahap awal dan sama sekali tidak perlu ditakuti. Ketika tatapan mereka tertuju pada Yi Feng, beberapa orang menunjukkan keraguan. Tapi pemuda itu agak aneh. Orang ini tidak memiliki fluktuasi, dan tidak ada kekuatan Dao Agung di sekitarnya. Sulit bagi kita untuk melihat kultivasinya. Pasti karena ia memiliki senjata ajaib yang menyembunyikan auranya, atau ia telah berlatih teknik khusus. Seperti yang diduga, orang ini adalah kartu truf Lu Xinlan, dan kultivasinya pasti lebih dari tingkat 7. Mendengar kata-kata hati-hati itu, bibir merah Lu Suyao sedikit melengkung, dengan senyum percaya diri yang alami di wajahnya. Makhluk tingkat 7, apakah hanya ini yang bisa diandalkan Suster Xinlan? Tapi tidak mudah baginya untuk mengundang orang seperti itu. Sambil berbisik pelan, Lu Suyao menatap pria tua di sampingnya. Tuan Zhang, jika nanti ada perubahan, Anda harus bertindak sendiri. Meskipun kemungkinan ini sangat kecil, ini masalah yang sangat penting dan saya tidak ingin membuat kesalahan. Semuanya akan ditangani oleh Tuan Zhang. Zhang Tonghai mengangguk dengan tenang. Denganku di sini, siapa yang berani bersaing? Ia mengatakannya dengan nada mendominasi, yang langsung membuat semua tuan membungkuk hormat. Tuan Zhang benar sekali. Benar, benar. Haha, di hadapan saudara Zhang, semua orang di dunia ini seperti semut. Lu Suyao juga tersenyum, matanya penuh kegembiraan. Oke, koneksi dan sumber daya seperti itu telah menghancurkan semua orang di Pulau Hitam. Dalam hal kartu truf, tak seorang pun bisa lebih kuat darinya. Sedangkan Lu Xinlan, dengan sampah tingkat 6 dan orang tak dikenal itu, kau ingin bersaing dengannya. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Setelah memandangnya dari jauh beberapa kali, Lu Suyao merasa sangat superior. Menyadari puluhan ribu mata tertuju padanya, ia menekan harga dirinya dan berbicara dengan murah hati. Saudari Xinlan, meskipun kau dan aku adalah saudara tiri, kita juga saudara sedarah. Dalam segala hal, kedamaian adalah hal terpenting. Tidak perlu berjuang sampai akhir. Jika kau ingin mundur dari kompetisi, sekarang belum terlambat. Kalau tidak, jika kau kalah nanti, kau akan dipaksa meninggalkan Wan Baolou sesuai aturan dan bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mengelola cabang. Karena kau terdampar di dunia luar, bagaimana mungkin aku, sebagai adikmu, bisa tahan dengan semua ini? Suara itu menyebar, mengundang ledakan kekaguman. Hanya dengan satu kalimat, ia memenangkan hati banyak orang dan disukai para pejabat senior di seluruh pulau. Di saat yang sama, ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menekan Lu Xinlan. Bisa dibilang pikirannya sangat jahat. Ia mengatakan betapa ia tidak tahan, tetapi sebenarnya, ia jelas ingin membunuh mereka semua. Lu Xinlan marah dan hendak membantah dengan gigi terkatup. Siapa sangka, Pei Songhe memimpin dan melangkah maju dengan tatapan marah yang menunjukkan kesetiaan kepada tuannya. Bah, Lu Suyao, berhentilah berpura-pura baik dan benar. Kau pamer sebelum kompetisi. Nada bicara yang keras sekali. Penggunaan barang-barang ini akan sangat berguna bagimu. Sialan, tak tahu malu. Hei gelombang Tui. Seteguk dahak kental berterbangan jauh, dan para tamu membelalak kaget. Suasana tiba-tiba hening. Meskipun Lu Suyao sangat canggih, ia tak tahan dengan penghinaan seperti itu. Wajahnya muram, dan raut wajah murah hati yang baru saja ia tunjukkan tampak canggung. Sepertinya ia akan hancur di depan semua orang. Lu Suyao hampir murka. Ia tidak peduli apa kata orang lain, tetapi Pei Songhe telah membelot lebih dulu, dan sungguh tak tertahankan baginya untuk berbalik melawan dan mengejeknya. Namun semua orang memperhatikan. Lu Suyao hanya bisa menelan amarahnya dan mengubahnya menjadi tawa. Hehe, kakak yang baik, aku tidak menyangka seekor ikan tak berguna akan begitu setia padamu dan mengucapkan kata-kata kotor ketika ia berlari menghampirimu. Sepertinya kakakku mengajariku dengan baik. Suaranya yang lembut terdengar sarkastis, dan cara-caranya melempar air kotor sangat terampil. Para tamu memandang mereka dengan saksama, dan banyak pahlawan muda menatap Lu Xinlan dengan aneh. Seperti kata pepatah, orang yang tidak bersalah tetaplah orang yang tidak bersalah, dan Lu Xinlan tidak peduli dengan pandangan orang lain. Mengenai hasutan dan fitnah yang biasa, ia terlalu malas untuk memperhatikan. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, mari kita mulai kompetisinya.
Sebuah suara dingin mengakhiri semua rencana jahat, dan Lu Suyao terpaksa menundukkan pandangannya dan menatap para tetua di lapangan, dengan raut wajah penuh percaya diri. Tetua, mohon hakimi. Karena adikku bersikeras mengadakan kontes, aku tak punya pilihan selain menemanimu. Mendengar ini, tetua Paviliun Wanbao meminta instruksi kepada kelima tetua. Melihat kelima tetua itu, ia mengangguk pelan. Tetua itu segera mengepalkan tinjunya dan melihat ke sekeliling penonton, lalu memimpin kompetisi dengan lantang. Semuanya, dua nona. Kompetisi ini akan dimulai sesuai dengan aturan leluhur. Kedua belah pihak akan menentukan pemenang dengan bertarung melawan tamu. Mereka akan bergiliran mengirimkan orang untuk bertanding sampai salah satu pihak tidak memiliki lawan dan mengaku kalah. Suara berat itu menggema. Para tamu di antara penonton bersorak, dengan senyum tipis di mata mereka, dan ribuan mata yang menatap Lu Suyao penuh dengan sanjungan. Susunan pemain kedua belah pihak sangat berbeda, dan pemenangnya hampir terlihat jelas dalam sekejap. Banyak orang diam-diam telah menyiapkan hadiah dan menunggu prosesnya berakhir. Tampaknya ia sudah menjadi pemilik menara Wanbao. Lu Suyao menjadi semakin percaya diri, menunjukkan sikap layaknya pemilik gedung. Kakak yang baik, jangan bilang aku menindas yang lemah. Demi hubungan darah kita, kau harus mengirim orang keluar dulu. Kalau kau kalah nanti, jangan salahkan aku. Rasa puas diri kembali menyelimuti Lu Xinlan. Barisan lawan sangat kuat, dan pemilihan pemain untuk pertempuran pertama sangatlah krusial. Jika mereka kalah di pertempuran pertama, pasti akan memengaruhi moral. Namun, jika Tuan Pei yang terkuat dikirim, peluang untuk memenangkan pertempuran berikutnya akan sangat terbatas. Saat ragu-ragu, Lu Xinlan terpaksa menoleh ke belakang dan mengepalkan tinjunya. Semuanya, siapa yang mau bertarung? Meskipun cerdas, ia sama sekali tidak sombong. Para senior di sekitarnya semuanya adalah master, dan kultivasi serta pengetahuan mereka jauh lebih unggul daripada orang biasa. Tidak ada salahnya meminta nasihat. Begitu suara itu jatuh, Pei Songhe dan Sa Donglai saling berpandangan dengan tenang, keduanya dengan tatapan serius. Keduanya hendak mengepalkan tangan dan mengajak berkelahi. Tanpa diduga, sebuah suara lembut terdengar lebih dulu. Aku akan melakukannya. Swiss. Beberapa orang menoleh ke belakang dengan ngeri ketika mendengar suara itu. Tuan Yi, yang telah lama terdiam, melangkah maju dengan mantap. Beberapa orang terkejut dan mata mereka terbelalak, dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Tuan Yi benar-benar akan memimpin serangan itu sendiri. Lu Xinlan juga sangat terkejut. Persetujuan Tuan Yi untuk datang membantu telah memberinya wajah yang hebat. Bagaimana mungkin dia berani memberi perintah kepadanya, apalagi berpikir bahwa Tuan Yi akan memimpin serangan secara pribadi. Siapa yang bisa melawannya? Serangan pertama pasti berhasil. Saat Yi Feng melangkah maju, semua tekanan sebelumnya langsung berubah menjadi kejutan. Lu Xinlan dan beberapa orang lainnya dengan gembira mengepalkan tangan mereka, mata mereka penuh dengan kecemerlangan. Terima kasih, Tuan Yi. Menyaksikan formasi ini, puluhan ribu tamu juga menatapnya dengan heran. Melihat bahwa Yi Feng, yang pergi, adalah orang biasa, hanya seorang pemuda. Setelah periode kejutan, banyak orang melepaskan indera spiritual mereka untuk menjelajah. Mereka benar-benar menemukan bahwa tidak ada kekuatan Dao Agung. Para tamu terkejut dan curiga, dan banyak monster tua tampak serius. Bahkan kelima tetua yang selalu duduk dengan tenang sedikit mengernyit. Tentu saja, ada juga junior muda yang tidak dapat melihat keanehan itu. Untuk sementara waktu, tempat itu dipenuhi dengan segala macam bisikan, dengan pujian dan kritik yang beragam. Bagaimana mungkin orang tua ini tidak melihat kultivasinya? Pria ini sangat muda, tetapi dia berani maju ke depan. Dia pasti bukan orang biasa. Sepertinya Nona Xinlan juga memiliki pendukung yang kuat. Hehe, mungkinkah dia memiliki kultivasi tingkat 7? Kurasa dia hanya berpura-pura misterius. Jika dia benar-benar orang kuat, mengapa dia menyembunyikan kultivasinya? Jika pria ini dapat mengalahkan tamu wanita tertua, tuan muda ini akan mencuci rambutnya terbalik selama 100 tahun. Lingkungan di tempat itu ramai. Yi Feng melangkah maju dengan wajah tenang. Apa yang disebut menang atau kalah tidak lagi dalam pertimbangannya. Berdiri saat ini hanya untuk mencari kematian. Lawan kita penuh dengan para master, dan mungkin ada kelas 7 atau 8. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Nanti, kita akan bertarung sekuat tenaga. Jika kita menang, kita akan pantas mendapatkan hadiah dari Lu Xinlan. Jika kita kalah, kita sudah berusaha sekuat tenaga. Jika kita dibunuh oleh lawan, itu akan menjadi keuntungan besar. Di masa depan, aku akan abadi dan kultivasiku pasti akan meningkat pesat. Bahkan jika aku mendukung Lu Xinlan, seharusnya tidak sulit, kan? Bagaimana jika aku kehilangan posisi tuan tanah? Bukankah menyenangkan menjadi pemilik pulau? Ini kemenangan yang pasti. Semakin Yi Feng memikirkannya, semakin dapat diandalkan, dan ia tidak lagi memiliki beban psikologis. Hanya ada 3 kata penting yang tersisa di benaknya, lakukan saja. Ia berjalan dengan mantap ke tengah arena. Yi Feng telah menggelegak emosinya, dan sepenuhnya dikuasai oleh sang kaisar film. Bulu kakinya dipenuhi aura tak terkalahkan, seperti Zhang Fei Ben Fei. Siapa yang berani keluar dan bertarung?
Suaranya jelas lembut, tetapi seolah-olah gelombang udara tak kasat mata menyebar bersamanya. Seluruh penonton tiba-tiba terdiam. Suara seseorang mengejutkan puluhan ribu orang lebih lagi. Orang baik, dari mana datangnya orang kejam ini? Menghadapi 7 atau 8 master top, orang ini berani menantang sendirian, dan memasang tatapan menghina, dengan tangan di belakang punggung dan menatap mereka dengan dingin seolah-olah mereka rumput. Sungguh percaya diri. Seluruh hadirin tercengang, dan ribuan tamu merasa gemetar. Para tamu di sekitar Lu Suyao juga tampak semakin curiga, dan tidak tahu tingkat kultivasi Yi Feng. Mengatakan dia berpura-pura, aura yang tak terduga itu terus menyebar, dan beberapa master tingkat 7 merasa malu. Terpengaruh saja sudah membuat stres. Tetapi jika itu benar, itu akan menjadi lebih luar biasa. Dengan aura setingkat ini, kultivasinya mungkin tidak lebih rendah dari Zhang Tonghai. Bagaimana mungkin ada master seperti itu di pulau terluar? Beberapa tamu saling memandang. Mereka harus menoleh diam-diam, dan melihat Zhang Tonghai juga memiliki tatapan penuh pertimbangan di matanya. Mereka bahkan lebih ngeri dan tidak berani menantangnya tanpa izin. Yi Feng melihat pihak lain tidak bergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya diam-diam. Ternyata itu adalah seorang master. Itu tidak stabil. Cara biasa untuk memancing kebencian dan menantang tidaklah cukup, dan pasti ada sesuatu yang ganas. Dengan tatapan horizontal di matanya, dia menatap dingin lagi. Kalian hanya segerombolan ayam dan anjing tanah liat. Aku bisa menindas mereka dengan jentikan tanganku. Jika kalian tidak berani bertarung sendirian, ayo kita bersatu. Suara berat itu bergema, dan seluruh tempat menjadi gempar. Ini bukan lagi tantangan sederhana, melainkan penghinaan yang menghina. Mata Lu Suyao dingin ketika mendengarnya, dan tatapannya menyapu sekeliling. Apa maksudmu dengan acuh tak acuh? Apakah kau ingin Tuan Zhang bertindak lebih dulu? Akhirnya, seorang master tingkat 7 tersipu dan tak tahan lagi. Nona Lu, aku akan menjadi yang pertama bertarung. Wajah Lu Suyao membaik, dan dia mengangguk memuji secara simbolis. Baiklah, terima kasih, Tuan Song. Setelah beberapa saat, lelaki tua yang pergi bertarung itu sudah penuh dengan keganasan, dan dia mengepalkan tinjunya dan melangkah maju dengan mantap. Dalam sekejap, semua orang di lapangan mundur, dan lingkaran sihir mengembun untuk mengelilingi kedua orang yang bertarung itu. Pria tua yang pergi bertarung itu memang sudah terkenal sejak lama, tetapi dia hanyalah eksistensi tingkat 7. Bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di Pulau Hitam di masa depan jika dia ditekan dalam situasi sebesar ini? Seorang pemuda aneh berpura-pura begitu sok, dan ingin menang tanpa bertarung. Mimpi yang sia-sia. Pria tua itu melangkah maju dengan tatapan tajam, dan tinjunya mengerahkan kekuatan jalan yang mengerikan. Nak, bagaimana trik kecil ini bisa membuatku takut? Kau pikir aku ini siapa? Dalam sekejap, pria tua itu meninju dengan sekuat tenaga, dan tempat yang dipenuhi puluhan ribu orang itu bergemuruh, dan momentum mengerikan itu langsung menerjang Yi Feng, mengguncang dunia. Melihat tinju mengerikan itu datang seperti gelombang, Yi Feng dipenuhi kejutan. Akhirnya, seseorang yang kejam mengambil tindakan, dan kali ini benar-benar stabil. Antisipasi akan kematian yang akan datang muncul di matanya, dan Yi Feng juga menyesuaikan diri dengan suasana dan melancarkan pukulan dengan serius. Bang! Kekuatan kedua tinju bertemu, dan suara ledakan sonik mengguncang langit. Tabrakan itu berlangsung kurang dari satu tarikan napas, tetapi berubah menjadi gelombang yang menghancurkan. Hanya satu pukulan. Formasi besar di lapangan menghilang seperti asap dan awan, dan tempat itu juga tertusuk. Angin tinju pergi ribuan mil jauhnya tanpa henti. Sosok ahli tinju telah menghilang, dan bahkan kesadaran tidak dapat merasakan napas. Sepertinya tidak pernah ada orang seperti itu di dunia. Song Keqing meninggal. Seluruh tempat terasa anehnya sunyi. Setelah satu pukulan, ratusan ribu tamu terdiam, seolah-olah semua suara di dunia lenyap bersama para tamu kehormatan. Melihat jurang yang mengerikan di tempat itu, seluruh tempat itu menjadi stagnan. Lu Suyao juga terkejut dan pucat, dan senyumnya berubah menjadi gumaman bingung. Ini, bagaimana mungkin? Kekuatan jalan raya ada di mana-mana di Nebula Venue. Puluhan ribu tahun yang lalu, beberapa master tingkat atas diundang, harta langka yang tak terhitung jumlahnya digunakan, dan butuh ribuan tahun untuk membangunnya. Setiap kali tempat itu dibuka, sejumlah besar kristal abadi dibutuhkan untuk mempertahankan konsumsi. Tempat mewah ini adalah hasil kerja keras beberapa generasi Wan Baolou. Tak seorang pun di seluruh Laut Cina Timur yang dapat menandinginya. Bahkan jika seorang master tingkat 8 memukulnya dengan sekuat tenaga, mustahil untuk menghancurkannya sejauh ini. Pada saat ini, bukan hanya lingkaran sihir yang hancur, tetapi dinding awan tempat itu juga tertusuk seperti kayu lapuk. Song, sang tamu, yang merupakan kultivator tingkat 7, musnah di tempat, seolah-olah ia benar-benar menghilang di antara langit dan bumi seperti semut. Satu pukulan. Hanya satu pukulan. Bagaimana bisa begitu mengerikan? Mengapa ada sosok sekuat itu yang bersedia melayani Lu Xinlan? Pupil mata Lu Suyao bergetar, dan ia tak percaya apa yang dilihatnya. Perkembangan masalah ini benar-benar di luar imajinasinya, bahkan menghancurkan kognisinya.
Dalam benak Lu Suyao, semua rencana dan kebijaksanaan lenyap. Hanya suara dengungan yang tersisa. Sepertinya dampak dari angin tinju itu belum berhenti. Menatap kosong ke jurang setinggi 100 kaki di ladang yang mengerikan itu, ia tiba-tiba merasa lebih panik dari sebelumnya. Ia menoleh ke belakang dengan gugup, dan nadanya tak lagi seyakin dan setenang sebelumnya. Semua tamu, apa yang harus kita lakukan? Suara gemetar itu baru saja terdengar. Para tamu di sekitarnya tersambar petir. Setiap kali Lu Suyao menatap seseorang, para tamu yang terbangun terkejut dan melompat-lompat, seolah-olah matanya tidak meminta nasihat, melainkan menyembunyikan cahaya dingin yang mematikan. Para tamu saling menatap, menghindar dan tergagap. Oh, benar. Tiba-tiba aku teringat bahwa ibuku akan melahirkan hari ini. Di saat kritis seperti ini, sebagai seorang putra, aku harus tetap di sisinya. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, pria itu menghilang dalam sekejap. Ketika seseorang berbicara dengan cerdik, beberapa tamu juga belajar melakukan upacara. Saudara Liu, apa yang kau katakan baru saja mengingatkanku. Ayahku muncul dalam mimpiku kemarin dan berkata bahwa ia masih sekuat sebelumnya dan menginginkan beberapa dayang dan selir. Aku harus segera kembali ke makam leluhur untuk memujanya dan membakar lebih banyak patung kertas. Ya. Berbakti kepada orang tua adalah fondasi kemanusiaan. Aku telah menyia-nyiakan puluhan ribu tahun berkelana dan sudah lama tidak mengunjungi klanku. Sudah waktunya kembali dan membasuh kaki ibuku dengan tenang. Aku juga ingat bahwa aku telah memurnikan ramuan di tungku 10.000 tahun yang lalu. Sudah waktunya untuk mengeluarkannya dari tungku hari ini. Sungguh sulit untuk melepaskan kerja keras 10.000 tahun ini. Mari kita tunggu takdir bertemu lagi. Aku sakit perut. Dalam sekejap mata, ketujuh tamu itu buru-buru mengepalkan tangan dan berhamburan. Sebelum Lu Suyao sempat bertanya lagi, para master yang tadi begitu mengesankan menghilang begitu saja, berlari lebih cepat dari yang lain. Yang terakhir bahkan tidak repot-repot mencari alasan. Beberapa angin sejuk bertiup, dan tidak ada seorang pun di sampingnya. Lu Suyao tercengang. Di bawah tatapan penuh perhatian orang banyak, ia tiba-tiba ditinggalkan di tengah pertemuan, bagaikan badut, yang sama sekali berbeda dari pemandangan megah tadi ketika ia dikelilingi orang-orang. Lu Suyao akhirnya tak bisa menyembunyikan amarahnya. Wajahnya terus berubah dari hijau menjadi merah, dan sendi-sendi tangannya yang terkepal memutih. Penjahat. Mereka semua sekelompok penjahat yang tak tahu berterima kasih. Ia membentak dengan kasar, seperti seorang wanita di pasar. Lu Suyao tak lagi peduli dengan sopan santunnya, dan menoleh ke belakang dengan penuh semangat. Melihat Tuan Zhang masih berdiri diam, ekspresinya sedikit mereda. Ia buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat dan menyanjungnya. Tuan Zhang setenang sebelumnya, dan ia sungguh tak sebanding dengan para penjahat itu. Sekarang ada musuh yang kuat di depan kita, kuharap tetua dapat membalikkan keadaan. Aku akan sangat berterima kasih dan akan menghadiahimu 100 kali lipat di masa depan. Betapa sombongnya Lu Suyao. Saat ini, ia mampu menurunkan statusnya karena terpaksa oleh situasi. Para tamu belum pernah melihat tatapan seperti itu sebelumnya. Banyak orang menghela napas, dan para junior juga tercengang. Bayangan Dewi itu tampak mulai runtuh. Anehnya, meskipun Lu Suyao begitu menyanjung dan membungkuk, Zhang Tonghai berdiri diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah akan menaikkan harganya. Wajah Lu Suyao memerah dan ia menggertakkan gigi, tetapi ia hanya bisa tersenyum. Tuan Zhang, selama Anda bisa membalikkan keadaan, kondisi apapun bukan masalah. Zhang Tonghai masih berdiri setenang pohon pinus. Lu Suyao sedikit malu, dan matanya semakin cemas. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan jari gioknya dan menyentuhnya. Tuan Zhang, siapa yang tahu sentuhan ini? Tetua yang berdiri diam itu langsung jatuh ke tanah, dan saat pakaiannya menyentuh tanah, pakaiannya tiba-tiba runtuh dan menyusut. Tak disangka, itu ternyata kulit palsu. Lu Suyao jatuh ke tanah karena terkejut dan meraih pakaian itu. Pakaian itu dipegang erat-erat di tangannya, merasakan beban yang ringan, hatinya terasa hampa, dan keterkejutan di matanya terus muncul, dan wajahnya memucat. Apakah ini teknik melarikan diri jangkrik emas? Legenda mengatakan demikian. Zhang Tonghai, dengan kultivasi tingkat 8-nya, berhasil lolos tanpa cedera dari kekuatan besar tingkat 9. Ia mengandalkan teknik melarikan diri jangkrik emas yang ajaib. Sebelum lawannya menyadarinya, ia telah melarikan diri jutaan mil jauhnya. Tak disangka, legenda ini memang benar. Bahkan lebih tak terduga, pria tua ini benar-benar menggunakan teknik penyelamat nyawa ini saat ini. Teknik melarikan diri jangkrik emas ini memang sebuah keajaiban. Konon konsumsinya sangat mengerikan dan waktu aktivasinya juga sangat lama. Teknik ini tidak akan pernah digunakan kecuali jika terjadi bencana. Jadi, pencuri tua ini pasti sudah merasakan krisis sejak awal, diam-diam melancarkan teknik aneh, dan mengevakuasi tempat lebih awal dari yang lain. Sialan, jagoan upacara terakhir ternyata pencuri tua yang paling tidak bisa diandalkan. Semuanya berubah menjadi ketiadaan, dan Lu Suyao baru menyadarinya saat ini, dan dia bahkan tidak repot-repot mengumpat keras-keras.
Keputusasaan atas segalanya telah berakhir melonjak ke dalam hatinya. Bahkan Zhang Tonghai melarikan diri tanpa ragu, siapa yang bisa membantunya. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Mengapa Lu Xinlan, bajingan itu, memiliki guru seperti itu untuk membantunya? Mengapa jaringannya lebih kuat dariku? Lu Suyao, yang tidak pernah mengalami kemunduran, tiba-tiba hidupnya runtuh, seolah-olah dia jatuh dari awan ke debu, dengan kepanikan yang luar biasa di wajahnya. Dia tidak berani melihat ke atas lagi, tidak mampu menghadapi berbagai mata para tamu. Di bawah pukulan besar, Dewi yang sombong dan licik ini tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya, dan dia bahkan tidak bisa memegang pakaian di tangannya. Ia jatuh terduduk. Rok panjangnya yang dulu berkilau dan mewah kini berantakan, berlumuran asap dan debu yang berterbangan oleh angin tinju, bagaikan gumpalan kayu aps. Saat ini, gaun itu tampak begitu berkilau dan menggelikan. Menyaksikan perubahan dramatis di lapangan. Melihat Lu Suyao begitu terpuruk, jelas bahwa situasi secara keseluruhan telah ditentukan. Para tamu mulai berdiskusi dengan tenang dan mendesah. Mereka semua kabur, tanpa integritas. Omong kosong. Menghadapi master seperti itu, siapa yang cukup buta untuk bertarung? Bahkan peringkat ketujuh dari peringkat surgawi pun tak mampu menahan pukulan, integritas bukanlah apa-apa. Pria ini sungguh mengerikan. Ternyata Nona Xinlan sudah dipersiapkan. Sudah lama kukatakan bahwa Nona Xinlan adalah orang yang ditakdirkan untuk dipilih oleh surga. Haha, memang benar para pahlawan berpikiran sama. Aku bahkan sudah menyiapkan hadiah untuk Nona Xinlan. Saat diskusi panas itu menggema, mata seluruh hadirin dipenuhi kekaguman. Hanya dalam beberapa tarikan napas, banyak monster tua tersadar dan memberi selamat padanya. Suasana pun dipenuhi tawa. Reputasi Lu Xinlan berubah, dan semua tamu menunjukkan sikap mengjilat. Yi Feng, yang tampak bingung, menjadi pusat perhatian seluruh penonton. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.